Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. جمال الوجود بذكر الإله. Jangan lupa subscribe, like, and share. Zikir dan azimat. Doa, zikir, dan jimat kata orang Melayu. Terutama kita bahas tentang azimatnya. Kenapa ini yang dibahas? Kita mengharap pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayati zaman alal ummati kata Nabi. Akan sampai satu masa nanti pada umatku apabila datang Dajjal. Kesusah payahan kehidupan manusia ketika itu payah sekali, Pak. Sehingga orang tak tahan dengan kepayahan itu, banyak orang yang beriman kepada Dajjal. Dajjal ini dia antara kepayahan dia akan membawa kesenangan, akan melepaskan dari kesengsaraan, akan mengayahkan yang miskin, akan menyehatkan yang sakit, akan menyembuhkan yang sakit, akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dia datang seperti Nabi, tetapi dia mengajak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia datang seperti Nabi sebagai penolong, lalu kemudian dia mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Nauzubillahi min zalik. Di antara orang-orang pengikut Dajjal, kata ulama dalam kitab Akhir Zaman, bahwa 70.000 pengikut Dajjal ini adalah dari golongan ulama. Pengikut Dajjal ini adalah dari golongan ulama, tapi ulama su', ulama jahat. Dan orang-orang yang tidak mengikut Dajjal ketika itu mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Satu orang anak muda yang terakhir yang tak beriman kepada Dajjal, dikisahkan, kata Nabi SAW, akan ada seorang pemuda yang kemudian suruh bersaksi beriman kepada Dajjal. Maka kata Dajjal, berimanlah kepadaku. Kata dia, tidak, bahwa sungguhnya aku ini adalah Tuhan. Kalau begitu tolong hidupkanlah orang tuaku yang sudah mati. Maka dihidupkanlah orang tuanya yang sudah mati, Pak. Pas di depannya hadir. Kalau gitu tolong pindahkan matahari dari timur ke barat. Pindahkan matahari timur ke barat. Semua apa yang dia minta dikabulkan oleh Dajjal. Lalu kata pemuda ini, demi Allah, sesungguhnya engkaulah sesungguhnya Dajjal yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang Allah pastikan bahwa engkau adalah Dajjal. Karena ketika itu Dajjal tidak bisa memperlihatkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu gaib. Dajjal tak punya sifat gaib, Pak, karena dia nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata pemuda ini, engkaulah Dajjal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dipancung, Pak, mati. Itulah orang beriman yang terakhir mati, yang tidak mengikut Dajjal. Laknatullah alaih. Lalu ada orang yang akan melawan Dajjal, pasukan-pasukan yang melawan tentara Dajjal. Dalam banyak riwayat, di antara perbedaan pendapat yang masyhur adalah mereka adalah dari golongan Bani Ishaq. Kelompok dari golongan Bani Ishaq. Kita ni Bani Ishaq atau Bani Ismail, Pak? Kita ni Bani Ismail, Pak. Nampaknya tak masuk kita ni. Ada 11.000 pula tentara Bani Ishaq yang akan melawan Dajjal. Dia akan masuk satu negeri, dia katakan la ilaha illallah, maka semua apa yang ada di negeri itu hancur, yang membesarkan Dajjal. Maka dia bertemu dengan Dajjal pun dia cukup katakan la ilaha illallah. Pasukan Bani Ishaq ini dipimpin oleh Yesus alaihissalam. Yang memimpinnya Yesus alaihissalam, Pak. Bahasa Islamnya Isa alaihissalam. Dan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi alaihissalam. Pemimpin pertamanya Imam Mahdi, lalu setelah itu pemimpin besarnya adalah Isa alaihissalam. Mereka tak makan nasi, Pak, pasukan ini. Tapi di antara pasukan itu 11.000 pasukan Bani Ishaq. Ada pula lah Bani Ismail.
Mudah-mudahan kalau ada kok kita waktu itu ada lah kita ya Pak. Tapi mudah-mudahan kayaknya kita tak ada lagi Pak. Karena fitnah Dajjal itu tak sanggup kita. Fitnah sekarang ini aja banyak yang tak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam dengan pasukannya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kata Nabi SAW dalam banyak riwayat, salah satu riwayat terkenal adalah riwayat Imam Tirmizi. Pada ketika itu pasukan pelawan yang melawan Dajjal dan tentara Dajjal ini makanannya hanya zikir, zikir dan azimat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara usaha yang kita lakukan dengan kondisi saat ini, kondisi fitnah ini, bagian dari fitnah akhir zaman, dilanda wabah dan penyakit, kita Allah Subhanahu wa taala beri ikhtiar. Dengan ikhtiar kita menjaga kesehatan, dengan ikhtiar kita menjaga kebersihan. Karena kebersihan di antara seluruh agama, hari ini gara-gara bersih-bersih ini saja banyak orang masuk Islam, Pak. Dengan menghadapi virus ini, ada satu ajaran agama yang menjelaskan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Banyak orang masuk Islam. Dan kemudian ada satu agama ajaran yang mengajarkan kalau wabah satu negeri melanda satu negeri, hendaklah engkau jangan datang ke negeri itu, dan orang-orang yang berada di negeri itu jangan keluar untuk melarikan diri dari negeri itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu pun banyak orang yang masuk Islam. Banyak para profesor hari ini meyakini bahwa salah seorang profesor di Amerika dia katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dari orang-orang Islam, sudah dahulu mengajarkan bagaimana sikap menghadapi wabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ada satu sikap di antara ikhtiar kita adalah mengharap nusrah Allah, pertolongan Allah lebih dengan cepat. Dalam kitab Raddul Bala dengan penjelasan yang berbeda, Syekh Mustafa Ibrahim Haqqi menjelaskan, maka setelah berikhtiar, maka lakukanlah setidaknya 4 perkara menolak bala. Di antaranya adalah, sebelum saya jelaskan tentang doa, zikir dan azimat, yang pertama adalah istighfar diperbanyak. Yang kedua, dengan zikir diperbanyak. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berdoalah. Raddul bala ma'al istighfar, ma'a zikir, ma'a sedekah, wa ma'a doa. Bapak, Ibu, ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah lakukan ikhtiar. Lalu bagaimana kencangnya kita dengan doa, zikir, istighfar dan sedekah kita? Sedekah ini bentuk ikhtiar amal badan. Maka yang ingin kita lakukan, kata para ulama ahli zikir, bahwa dengan kita mengucapkan doa, zikir dan azimat yang ada dalam ucapan-ucapan yang dibaca oleh Nabi SAW, maka itulah tanda sesungguhnya kita benar-benar butuh, dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keperluan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ikhtiar, Pak, biasa aja ikhtiarnya, dengan keadaan ikhtiar dia menjaga kebersihan, dia ini, tapi dia tak mengangkat tangan dan dia tak mengucapkan bahwa sesungguhnya di saat-saat genting ini dia perlu kepada Allah. Tingkat keperluannya itu santai aja. Santai aja, Pak. Kira-kira kita santai atau tidak? Tidak kan, Pak? Tingkat perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat perlu. Maka dengan kalimat-kalimat ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebut kalimat doa, zikir dan kalimat-kalimat ini disebut dengan azimat. Bahasa Melayunya jimat. Ya Pak As'ari, jimat Pak bahasa Melayunya. Tetapi kita sering disalah artikan bahwa jimat itu pelet. Jimat pelet, sudah tuh apa Pak? Ada kain hitam dimasukkan apa macam-macam rajah di dalamnya. Saya kecil-kecil dulu punya itu Pak. Rupanya itu semuanya salah, syirik kita, karena perentaraan benda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. An Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna raqqa wa tamaim wa tawalata syirka. Sesungguhnya hizib, zimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Hizib, zimat dan pelet adalah perbuatan syirik. Mengomentari hadis ini, Imam Hafiz Ibnu Hajar, seorang pakar ilmu hadis yang kenamaan, yang mengatakan bahwa keharaman yang terdapat dalam hadis tersebut adalah hadis apabila digantungkan tidak mengandung Al-Quran atau semisalnya, dan tidak berupa zikir, dan tidak pula larangan, maka larangan itu berlaku padanya. Karena hal itu digunakan mengambil, kecuali ketika kita menggunakan Al-Quran dan hadis dan apa-apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat, maka kita mengambil barokah serta minta perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Faidul Qadir juz 6 halaman 180 dan halaman 181. Datanglah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa atas nama Auf bin Malik Al-Asja'i, ia meriwayatkan bahwa zaman jahiliyah ketika selalu orang-orang membuat semacam jimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang itu wahai Rasul? Rasul menjawab, tunjukkan padaku mana azimatmu. Membuat azimat itu tidak apa-apa, kata Nabi, selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 4079. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habib.